Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Apa itu SPU atau sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah sistem pengelompokan atau pengklasifikasian atom-atom yang memiliki kesamaan ciri dan sifat, baik secara fisik maupun kimia. Pengelompokan unsur ini dimulai dari zaman yang paling kuno, yaitu pengelompokan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Nah, ini yang paling sederhana dilakukan karena hanya melihat sifat fisiknya saja. Contoh misalnya unsur yang dikelompokkan dalam bentuk unsur logam itu memiliki sifat-sifat seperti kerapatan tinggi, padat, bersifat konduktor, mengkilap, dan seterusnya. Nah, sedangkan unsur dari pengelompokan non-logam ini memiliki kerapatan rendah, rapuh, osilator, tidak mengkilap, dan yang lainnya. Nah, ini hanya dilihat sifat fisiknya. Nah, itu nanti pada tahun 1828, seorang ilmuwan Jerman ini yang bernama Johann Wolfgang de Borrheimer, dia mengemukakan tentang hukum triade de Borrheimer. Nah, triade ini berarti asalnya 3 ya. Dia bilang bahwa unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip mempunyai keteraturan di mana massa atom unsur kedua sama dengan setengah dari jumlah unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, maksudnya seperti apa? De Borrheimer ini dia mengelompokkan satu kelompok itu terdiri dari 3 unsur. Misalnya ini kelompok pertama adalah litium, natrium, dan kalium. Unsur yang kedua ini adalah merupakan jumlah dari massa atom unsur yang pertama dan massa atom unsur yang kedua lalu dibagi 2. Nah, bisa kita coba. Jadi 7 tambah 39 hasilnya adalah 46. Nah, 46 itu kan kalau kita bagi 2 adalah 23. Nah, 23 ini adalah nomor atom dari natrium. Nah, begitu juga kelompok yang berikutnya yaitu berilium, magnesium, dan kalsium. Prinsipnya sama. Nah, ini dicetuskan di tahun 1829. Nah, setelah itu pada tahun 1864 cukup lama bertahan itu triade de Borrheimer itu. Nah, ada seorang ilmuwan yang lain mengemukakan bahwa ketika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setiap pengulangan 8 unsur akan terdapat kemiripan sifat-sifatnya. Artinya, unsur pertama mirip dengan unsur yang ke-8, unsur yang kedua mirip dengan unsur yang ke-9, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari namanya, hukum oktav nulans. Nah, untuk lebih memudahkan kita mengingat, oktav itu kan berarti susunan 8. Kalau nada kan, 1 oktav itu dari do ke do lagi, ke do yang lebih tinggi. Nah, maka dia bilang bahwa unsur itu dikelompokkan berdasarkan 8 unsur. Nah, nanti unsur yang ke-8 itu akan sama dengan unsur yang pertama, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan nilans. TPU ini adalah tabel periodik unsur, gitu ya. Nah, ini unsurnya, ini adalah nomor atomnya. Jadi kalau triade itu dia membicarakan tentang nomor massa, ini dia membicarakan tentang nomor atom. Unsur hidrogen, litium, berilium, Bk, karbon, nitrogen, dan oksigen. Ini bukan Bk, ini boron ya. Ini bukan Bk tapi boron. Ibu ulang, unsur hidrogen, litium, berilium, boron, ini B, karbon,
nitrogen dan oksigen ini satu kelompok. Kemudian nanti unsur yang berikutnya dikelompokkan, yaitu fluor, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, dan belerang. Begitu seterusnya. Jadi, hidrogen ini yang memiliki nomor atom yang satu memiliki kesamaan sifat dengan fluor yang memiliki nomor atom 8. Jadi, pada atom yang ke-8 itu sifatnya sama dengan yang memiliki nomor atom 1. Nah, begitu juga natrium 9 memiliki nomor atom yang sama dengan lithium, dan seterusnya. Jadi, sudah lebih berkembang ya dibandingkan dengan De Bruiner tadi. Nah, ini adalah tabel periodik unsur menurut Newlands. Dan begitu seterusnya. Nah, tabel periodik yang berikutnya adalah dikemukakan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Tahun berapa? Tahun 1869. Nah, dia ini sudah lebih kompleks lagi. Dia bilang bahwa ketika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat-sifatnya akan berulang secara periodik. Nah, hukum ini dikenal dengan hukum periodik. Jadi Mendeleev ini tabel periodiknya sebenarnya sudah sangat canggih. Kita coba bisa melihat. Nah, kelebihan dari TPO atau SPO Mendeleev ini adalah dia sudah mengelompokkan nomor atom dan sifat-sifat yang lebih akurat, lebih cocok. Nah, pengelompokan Mendeleev ini dia bisa memprediksi sifat-sifat unsur yang belum ditemukan. Nah, pada pertemuan yang pertama kan kita sudah membicarakan perkembangan unsur yang ditemukan di alam ya. Nah, jadi Mendeleev ini sudah bisa memprediksi sifat unsur yang belum ditemukan. Nah, coba kita lihat, ini adalah tabel yang ditulis oleh Mendeleev pada tahun 1872 ya. Di sini dia membuat tabel, misalnya di sini nih. Ini dia masih kasih tanda tanya, belum tahu apa, tetapi dia sudah mengelompokkan ini berada dalam grup 4, seperti itu. Ini juga belum ada, tetapi dia sudah menuliskan bahwa ini akan diisi oleh, ini sudah ditemukan ya, emas, kemudian raksa, kemudian titanium sudah ada, seperti itu. Tapi kalau dia masih tanda tanya, ini dia masih bingung, ini apa sebenarnya. Tetapi sudah tahu posisinya. Nah, ini pun juga demikian, ini tidak tahu apa, tapi nomor atomnya dia sudah tulis. Nah, kemudian pada tahun 1914 itu disempurnakan sistem periodik unsur dari Mendeleev tadi disempurnakan oleh Henry Moseley. Nah, dia bilang bahwa nomor massa meningkat dengan meningkatnya nomor atom. Nah, seperti itu. Nah, sistem periodik ini digunakan hingga saat ini. Ibu akan bicara sedikit tentang sistem periodik unsur modern ini. Nah, sistem periodik unsur ini terdiri dari, ini sebenarnya bukan yang, kalau ini sudah yang zaman sekarang ya, yang sudah diisi oleh 118 unsur. Kalau zamannya tadi Moseley itu kan baru 90-an, tapi memang sistemnya sudah seperti ini. Nah, oke. Coba kita perhatikan, jadi sistem periodik unsur ini terdiri dari periode dan grup atau golongan. Nah, periode itu yang mana? Periode itu yang dari kiri ke kanan, horizontal. Ini periode pertama, kemudian yang ini periode kedua, dan seterusnya sampai 7 periode. Yang dimaksud dengan golongan itu adalah dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah, ini golongan ya. Nah, ada beberapa sistem penulisan golongan. Ada yang menggunakan golongan 1 sampai 18, tetapi ada juga yang menggunakan golongan A dan golongan B. Nanti kita akan bicarakan di kesempatan yang lain. Nah, golongan 1 ini adalah golongan 1A di sini. Kemudian ini adalah golongan 2A
Selanjutnya 3A itu berada pada golongan 13, ini golongan 3A. Kemudian ini golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Untuk golongan B atau golongan-golongan transisi terletak di sini. Ini adalah golongan-golongan transisi. Untuk lantanida dan aktinida, ini adalah golongan transisi dalam, di mana lantanida ini sebenarnya yang di sini dia. Nah, harusnya kan ini panjang nih. Kalau kita lihat kenaikan nomor atomnya 55, 56, lantanida tuh di sini 57. Nah, ternyata ada beberapa unsur ini, ada 14 unsur yang memiliki sifat yang mirip dengan lantanida. Sehingga dikeluarkanlah untuk dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, begitu juga dengan aktinida. Di sini aktinida nih, 89. Nah, ternyata ada 14 unsur lain yang memiliki sifat yang mirip seperti aktinida. Nah, aktinida tuh yang di sini. Nah, jadi urutannya bisa dilihat ya. Dia meningkat disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini adalah sistem periodik unsur modern yang dikeluarkan oleh Moseley. Dia menyempurnakan yang sudah ditulis oleh Mendeleev. Satu yang penting adalah ketika dia berada dalam satu golongan, maka unsur-unsur dalam satu golongan tersebut memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang berikutnya yang ada dalam golongan tersebut. Nah, itu adalah tentang sistem periodik unsur. Nah, ini dia, arah vertikal disebut golongan dan arah horizontal disebut dengan periode. Nah, cara menghafalkan nama-nama unsur ada yang pakai seperti ini, tapi ada yang pakai seperti ini, tapi silahkan nanti kamu sendiri yang menghafal. Nah, kenapa hanya membicarakan golongan 1A sampai 8A? Ya, ini yang disebut dengan golongan utama. Nah, kalau Ibu kasih tadi sudah perlihatkan ya bahwa golongan 1A ini sama dengan golongan 1, 2A itu 2, lalu golongan 13 itu adalah golongan 3A sampai 18. Oke, selanjutnya ini ada tugas. Tugas ini kamu kerjakan, nanti kita bahas. Ya, ini unsur-unsur yang merupakan golongan A. Lihat tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Sebutkan 5 atom logam, metaloid. Sebutkan juga golongan dan periodenya. Nah, ini nomor 1 tidak usah karena kita belum pelajari. Nomor 3 silahkan diisi. Isi ya. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Ibu rasa sudah cukup untuk perkembangan teori atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.